Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi. Dan di video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu arsitektur MVC yaitu model. Jadi seperti yang kalian tahu, Laravel itu menggunakan arsitektur MVC yaitu model view controller, di mana model itu merupakan eh, kode-kode yang berkaitan dengan database. Kemudian view itu kode-kode yang berkaitan dengan tampilan dan controller itu kode-kode yang berkaitan dengan logic utama aplikasi. Oke, jadi kemarin kita sudah bisa membuat halaman post dan kita juga bisa uh, melihat detail dari post tersebut ya menggunakan nama slotnya. Kemarin kita sudah menyimpan data dummy kita. Kita menyimpannya di file web.php. Nah, sebenarnya web.php ini merupakan file yang fungsi utama itu cuma buat root aja ya, routingan aja. Tapi di sini kita masih gabung dia web PHP dipakai juga sebagai controller dan dipakai juga sebagai model. Nah, bagaimana kalau di video kali ini kita pisahkan modelnya atau kode-kode yang berkaitan dengan data ke dalam model terpisah. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Yang pertama, kita bikin kelas post dulu. Di sini kita bikin eh, metode kelasnya atau post kelasnya. Use cara membuatnya itu seperti di user ini di folder app model user. Nah, di sini ada salah satu kelas yang sudah ada dan ini bawaan saat kita inisiasi project ya. Jadi kita bakalan meniru seperti si user ini. Jadi caranya seperti ini. Kelas eh, nama kelasnya post extend, oh nggak perlu extend ya. Nah, di dalam sini kita akan membuat sebuah metode yang berfungsi untuk mereturn post, array postnya, mereturn array ini ya. Oke, pertama kita deklarasiin dulu metodenya, public static function all. Kemudian di sini kita kasih tipe data yang bakalan di return array. Kemudian di sini kita bakalan return atau apa tuh? Return ini. Kita copy aja bagian sini sampai sini. Kita taruh di sini. Nah, oke. Sekarang kita bisa langsung panggil untuk method all ini di bagian sini. Kita hapus saja bagian sini. Kemudian kita panggil dengan cara post nama kelasnya, terus titik dua all nama metodenya. Nah, kalau kita cek di halaman post, di sini tidak terjadi apa-apa ya, karena kita hanya memindahkan datanya ke dalam sebuah kelas post. Jadi di sini root root kita lebih terlihat ramping ya. Dan di bagian sini juga bagian variable post kita juga bisa pindahkan ke dalam sini. Oke, kita ganti isinya menjadi post all. Nah, seperti ini. Sekarang root kita terlihat lebih ramping. Selanjutnya, di bagian metode tersebut, kita sudah gunakan dia untuk mengubah semua variabel post yang ada ya. Jadi, udah terlihat lebih ramping codingannya. Kemudian, kita bakal memindahkan kelas post ini ke dalam
model post. Karena di sini tuh fungsi utamanya untuk routing ya. Kali ini jadi kita harus memindahkan post ini ke dalam sebuah model yang bernama post. Nah, karena di sini belum ada, kita bikin dulu aja. Kita namakan post.php. Nah, setiap file yang berada di dalam folder models ini merupakan representasi dari tabel yang ada di database kita. Misalnya di sini ada model user, dia merepresentasikan tabel yang bernama users. Nah, biasanya setiap model ini itu memiliki pasangan migration-nya ya, yang berada di dalam folder database migration. Nah, ini ada tabel user. Dia berpasangan dengan file user. Oke. Selanjutnya kita bikin isi dari file model post php php. Nah, di sini kita pastikan saja yang tadi. Oh, sorry, bukan yang ini, tapi kelas postnya. Nah, sekarang tinggal kita impor ke sini. Namun sebelum kita impor, kita perlu menambahkan yang namanya namespace app model agar si post ini terbaca ketika kita mau mengimpor ya. Jadi karena di Laravel ini bisa aja eh, sebuah kelas yang kita bikin tuh duplikat atau ada nama kelas yang namanya sama gitu. Jadi untuk membedakannya kita perlu namespace untuk membedakan dari segi direktorinya. Oke, kita tulis saja namespace app models. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita impor dengan cara use namanya post app model post. Oke, sekarang di sini sudah normal. Kemudian terakhir kita bakal memindahkan pencarian post ke model dengan nama find. Di sini ketika di bagian get judul artikel, get detail dari artikel, atau ketika kita ngeklik button ini, dia akan mencari artikel berdasarkan slugnya. Nah, itu logik utamanya masih berada di web.php. Nah, harusnya untuk pencarian data seperti ini itu dibebankan kepada model atau kelas dari post tersebut. Oke, jadi kita bakalan pindahkan logik ini ke dalam sini ya. Oke, kita mulai dengan mendeklarasikan dulu sebuah metodenya, namanya public static function find ya. Kita cari berdasarkan slug, terus yang kita return itu array. Oke, sebentar. Nah, untuk logiknya kita pindahkan ke dalam sini. Oke, arraynya perlu kita import dulu. Kemudian postnya itu ngambil dari sini. Jadi kita pakainya seperti ini. Static all. Nah, biasanya untuk memanggil suatu metode masih di dalam kelas yang sama itu kita pakainya seperti ini. This. Tapi karena dia itu berada dalam function yang static, jadi kita pakainya static seperti ini. Kemudian di bagian sini kita bisa taruh pengecekan ya. Jadi sebelum kita return, kita tampung dulu ini menjadi variabel post.
Kemudian kita kasih pengecekan. If not post, maka kita return upward 404. Kita nggak perlu return. Jadi seperti ini harusnya. Kemudian kalau aman, kita baru return post. Oke, selanjutnya kita coba. Oh ya, ini belum kita panggil ya. Jadi kita panggil dulu si method find ini di sini. Caranya seperti ini, kita hapus saja bagian sini. Nah, di sini kita baru panggil post _2 find slug. Oke, seperti ini ya. Mhm. Oke, kita coba ke halaman home dulu, post. Nah, kita coba get detail untuk judul artikel 2 ini. Klik. Nah, sudah aman ya. Jadi kurang lebih segitu aja untuk tutorial model pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.